Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sempat sesumbar di awal menjadi komisaris utama, Komut, PT Pertamina, Persero, kini harus dihadapkan kenyataan pahit. Pertamina yang diawasinya merugi hingga Rp 11,33 triliun di semester 2020. Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih, ASMAPI, Edi Mulyadi turut kaget dengan kejumawaan Ahok yang bertolak belakang dengan fakta. Apalagi di tahun sebelumnya perusahaan pelat merah ini meraup laba Rp 38,5 triliun. Edi Mulyadi juga ingat saat dulu Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahok. Disebutkan bahwa Ahok akan ditugaskan untuk mendobrak dan menyikat mafia migas. Dia juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan kilang. Tapi sampai kini, publik tidak mendengar ada satupun mafia migas yang diberangus. Soal pembangunan kilang, setali tiga uang pula. Jangankan dibangun, kabarnya sayup-sayup pun tak terdengar, ujarnya seperti melansir Molit, Rabu 26 Agustus 2020. Edi melanjutkan, soal memperbaiki kinerja keuangan Pertamina, alih-alih mempertahankan apalagi meningkatkan laba, yang terjadi justru Pertamina dihantam rugi sangat besar, yakni Rp 11,33 triliun. Sekjen GNPF Ulama ini menegaskan agar Pertamina tidak menjadikan pandemik COVID-19 sebagai dalih untuk menutupi kelemahan dan ketidakbecusan karena banyak perusahaan minta dunia lainnya masih bisa memetik untung. Misalnya Terang ID, Sinopec Cina yang labanya justru naik dari 14,76 miliar yuan menjadi 19,78 miliar yuan. Lalu, Shell Belanda labanya turun dari 3,5 miliar dolar AS, namun tetap masih untung 2,9 miliar dolar AS. Bahkan Petronas, kata Edi, juga masih mencetak laba 4,5 miliar dolar AS, walau labanya turun dari 14,2 miliar dolar AS. Jadi, tidak perlu mencari-cari justifikasi untuk menutupi ketidakmampuan. Apalagi, selama berbulan-bulan harga minyak dunia anjlok, Pertamina tetap menjual BBM di dalam negeri dengan harga tinggi, tegas Edi. Sebaliknya di banyak negara lain, harga jual BBM mereka di pasar lokal dipangkas gila-gilaan. Di Malaysia, harga BBM selevel Pertamax cuma dibanderol Rp 4.250 liter. Di AS, BBM setara premium cuma dijual Rp 2.500 liter, sambung Edi. Dengan demikian, kata Edi, Ahok sama sekali tidak layak menjadi komut Pertamina. Apalagi, sambungnya, rekam jejak Ahok selama di DKI Jakarta sangat buruk. Untuk itu, dia meminta Erick Thohir untuk bergerak cepat mencopot Ahok agar Pertamina tidak babak belur. Erick Thohir harus bertanggung jawab. Dia mesti segera mencopot Ahok. Erick tidak boleh membuat BUMN, apalagi Pertamina, makin babak belur dan akhirnya hancur lebur, pungkas Edi. Seluruh direksi dan komisaris PT Pertamina, Persero, harus segera dipecat karena telah merugikan rakyat bahkan merugikan keuangan negara. Begitu kata Direktur Eksekutif Overseas of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menyoroti banyaknya persoalan di tubuh perusahaan pelat merah itu. Pertama-tama, Satyo mengatakan bahwa Pertamina telah mencurangi publik, bahkan Ombudsman RI dikala harga BBM tak kunjung turun meskipun harga minyak dunia anjlok sejak Januari 2020. Alasan direksi Pertamina disampaikan kepada Ombudsman RI bahwa penurunan harga BBM bisa membuat rugi besar sehingga tak mungkin BBM diturunkan, ujar Satyo Purwanto kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 27/8. Namun demikian, kata mantan Sekjen Prodem ini melihat bahwa alasan direksi dan komisaris Pertamina di hadapan Ombudsman RI itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, Pertamina tetap mengalami kerugian hingga Rp 11,33 triliun pada semester 1 sampai 2020, sekalipun harga BBM tidak diturunkan. Saatnya seluruh direksi dan komisaris Pertamina dipecat sebab alasan di depan Ombudsman RI tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun harga BBM nggak turun,
Faktanya Pertamina tetap merugi, pungkas Satio. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI berencana memanggil Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan jajaran direksi untuk membahas Rp 11 triliun selama semester pertama tahun 2020 pekan depan. Kami minta penjelasan bagaimana mereka mengantisipasi kinerjanya, termasuk apa saja yang menjadi daya dukung dan daya dorong agar kinerjanya pulih, ujar Wakil Komisi V DPR Edi Suparno, Rabu, 26/8. Menurutnya, kerugian Pertamina tak terlepas dari dampak virus pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumsi bahan bakar masyarakat seiring dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Namun, saat ini aktivitas masyarakat kembali normal seiring dengan adaptasi tatanan kehidupan baru di tengah pandemi. Ada normalisasi tapi tidak pada tahap normal pra-COVID. Jadi memang kalau ada rebound, kembali lagi, kami belum sempat bertanya lagi dengan Pertamina, ucapnya. Saat ini, menurut Edi, sebagian masyarakat sudah berani beraktivitas meski tak berarti semuanya berani beraktivitas secara normal. Banyak orang masih takut melakukan aktivitas normal kembali meski harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti diketahui, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Pertamina tidak diaudit per 30 Juni 2020. Terlihat perusahaan merugi 767,92 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 11,13 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS. Meski tercatat kerugian, Pertamina mencatat laba operasi Juni 2020 sebesar 443 juta dolar Amerika dan EBITDA sebesar 2,61 miliar dolar Amerika. Hal tersebut, menurut VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriah Usman, menunjukkan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan baik. Penyataan ekonom senior Dr. Rizal Ramli kembali terbukti satu persatu. Terbaru soal penunjukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, Persero. Sejak awal, saat Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok pada 13 November 2019 untuk ditawari komut Pertamina, Rizal Ramli sudah mewanti-wanti bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta penerus Joko Widodo itu tidak tepat di jabatan tersebut. Dia memberikan nasihat bahwa Ahok tidak cocok duduk di BUMN, karena memang tidak punya kemampuan atau pengalaman korporasi yang bagus, ditambah selain mantan narapidana kasus penodaan agama yang sudah nyaris membuat pembelahan, dia juga diduga banyak kasus hukum, keuangan. Misalnya, pembelian rumah sakit Sumber Waras, pembelian lahan di Cengkareng, dan pembelian bis Transjakarta. Kasus-kasus itu membuktikan dia tidak biasa dengan good governance, katanya yang dikutip saat menjadi narasumber talk show di salah satu televisi nasional pada 16 November 2019 seperti melansir Molit, Rabu 26 Agustus 2020. Track record Ahok di governance itu payah, lanjut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini. Kini, omongan RR tersebut terbukti. Keuangan Pertamina pada semester tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp 11,13 triliun. Dan di tahun ini, Pertamina harus rela terdepak dalam daftar terbaru Fortune Global 500, kumpulan perusahaan dengan pendapatan tertinggi di dunia. Sangat mengherankan, kenapa Pertamina bisa rugi dan terdepak dari Fortune Global 500. Padahal, harga BBM domestik tidak turun-turun, walaupun harga minyak mentah sudah turun hingga lebih dari 50%. Pertamina dan Ahok 2 hari ini viral di media sosial. Publik belum melihat dan merasakan gebrakan Ahok di Pertamina. Padahal, Ahok pernah mengatakan, dia akan membubarkan Pertamina jika dalam waktu 7 bulan tidak ada perkembangan berarti di perusahaan plat merah itu. Enggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit ke BUMN. Yang ada BUMN mesti setor duit kepada APBN dong. Masa setiap tahun mesti disuntik?
Ya enggak beres dibubarin entar digabung, kata Ahok dalam video viral yang diunggah akun @hukumdan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru.